Aduh. Oke. Pak Atik udah masuk belum? Belum, Mbak. Udah. Belum ada permintaan bergabung. Oke. Itu enggak masuk. Kita mulai aja ya, Mas. Gigi, Pak, monggo. Ya, nyingkat waktu ini karena Zoom-nya oyak-oyakan waktu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nyai, Mas Fahmi, dan kawan-kawan di Ponpes Al-Fusha semuanya. Mungkin ada berapa yang hadir ya. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bertemu ya walaupun hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu Nyai dan kawan-kawan semuanya, yang pertama saya mohon maaf sebelumnya. Hari ini saya posisi tidak di tempat biasa, di Karanganyar. Karanganyarnya desa sekali, jadi terkendala sinyal. Kemudian kemarin karena pulang dadaan saya nggak bawa laptop. Ini pinjam punya ponaan. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ini kita nanti semaksimal mungkin dapat efektif. Terima kasih ya kepada Ponpes. Kalau kami hari libur ya, kalau di situ tidak libur ya. Kalau di hari Minggu, sama. Ya, walau di hari Minggu alhamdulillah bisa berkumpul kita ya. Ya karena kejar-kejaran waktu. Pak. Sudah ditagih BI ini minggu depan ya. Mudah-mudahan kita semua dapat clear nih. Nah, kemarin saya sudah dikirim oleh Bu siapa, Pak? Bu Vera, Mbak Vera. Oh, Bu Vera ya. Vera. Ini saya juga nggak bisa ini kita buka di WA kok penuh memorinya. Pak. Saya buka di laptop nih pinjam punya ponaan kok susah WA masuknya ya. Kalau gitu saya minta paparan aja dari Pak Fahmi dulu Pak yang Excel yang kemarin coba, dikirim Pak. Mbak Vera itu ya Pak ya? G, yang terakhir itu mau. Oh kita lupa ya, mari kita mulai majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya Pak Arno, ngapunten. Hostnya Ya. tak lempar ke jenengan, saya nggak bisa share screen. Saya ganti Opera host ya. Iya ya. Oh bisanya oper-operan host gini ya? Kok host nggak bisa Mas ya? Iya kayak ya. Akses itu aja Pak, akses share screen-nya aja Pak. Oh, sarannya gimana Mas? Oke, ya. Lupa. Ya, udah bisa. Sudah. Monggo. Oh ya, sudah. Ini Pak. Ini dihapus. Ini aja. Sama daftar mana Pak? Ini. Oke, Pak Arno, dari mana mungkin yang dari pendapatan dulu kan? Oke.
Saldo awalnya kosong. Oh, mau ditanyakan. Langsung tanya aja. Langsung tanya. Ya Pak, niki Bu Guru badhe takon. GG, siap. Izin masuk Pak Ratno. G, siap, Bun. Nggih. Mengenai reka pendapatan, kemarin kan kita sudah mendiskusikan terkait reka pendapatan di Alfusa dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Nggih lah, yang jadi pertanyaan kemarin masih dibingungkan itu mengenai saldo awal, Pak. Maksudnya apa namanya? Apakah saldo awal ini harus dimunculkan apa tidak? G, Sedangkan pikirnya kita saldo awal itu dari kas itu. Oh, G. Ini saldo awal ini kita munculkan untuk kontrol ini nanti saldo akhirnya itu sebetulnya nggak masalah sih saldo awal itu apakah ditaruh di awal apa di akhir ya sebagai penambah saldo akhir. Okay. Kalau penambah saldo akhir nggak apa-apa berarti maksud saya gini saya itu ingin nanti saldo akhir kita itu matching ya matching antara perhitungan kita dengan kenyataan fisiknya baik yang ada di tunai maupun di rekening. Jadi kita harus mantau terus surplus atau defisitnya di tiap periode selama itu 4 bulan itu. Kelihatannya kalau saldo tunai kan tidak ada ya. Saldo awal itu juga kita masukkan. Yang kedua tujuannya biar untuk kontrol ini karena pemasukan pengeluaran yang ada di sini kan apa namanya bukan accrual ya, tapi kelihatannya tunai semua. Jadi kalau ada kondisi defisit itu kan tidak mungkin defisit gitu ya. Mungkin kalau terjadi defisit itu sumbangannya mungkin belum dimasukkan, nah sehingga kita bisa tahu gitu. Ada sumber-sumber lain untuk ini apa namanya mengcover pengeluaran gitu. Oh gitu. Okay. Berarti kalau di realitanya kita di sini, kalau perhitungannya itu bisa dibilang semua defisit, Pak. Nah, kalau defisit pengeluaran kan tunai semua ya, Bu? Nggih. Nah, tunai nggih. Ada yang transfer juga, ada yang tunai juga, Pak. Ya, maksudnya kas kan, basisnya kas. Mohon maaf. Nggih. Pengeluaran basisnya kas ya. Tidak accrual, karena yang accrual mungkin kan nanti hanya di penyusutan saja ya. Jadi kalau terjadi kondisi defisit, mesti ada yang nambali. Oh, berarti kita defisitnya kita itu jadi bahan buat itu apa namanya hutang dari pengasuh ngeten apa? Iya. Nggih. Kan uang kan untuk mengelola pondok harus ada sumbernya. Nah, sumbernya kita kan nanti identifikasi apakah itu sumber dari pendapatan ponpes atau uang masuk itu bersumber dari hutang. Hutang atau sumbangan pengasuh. Nah, sehingga saldonya kita harus masukkan. Terus ini Bun, di akhir Oktober itu banknya sudah di-print belum ya? Sampun? Oh, sudah. Rekening koran. Nggih, rekening koran. Nggih, Pak. Semua sudah di-print ya? Nggih, sampun iki, Pak. Oke.
kita kan ingin nanti saldo laporan keuangan kita di akhir Oktober itu persis sama antara catatan laporan dengan kondisi fisiknya yang ada di bank. Jadi laporan keuangan itu andal ya, angka-angkanya terdukung oleh kenyataan yang ada. Oke. Langsung saja Pak. Coba kita kan ini hitung Excel dulu ya. Karena kalau sudah ke aplikasi ini, mumet kok dari mana nelusurnya gitu. Di Excel lebih simpel nelusurinya. Karena kita masih inilah sama-sama masih belajar. Nah, coba ini yang pendapatan sudah masuk semua nih. Ada yang terlewat enggak? Termasuk juga yang bank kemarin berarti ada apa itu? Bunga atau bagi hasil bank sudah masuk belum, Pak Fahmi? Sampun ya. Sampun, ternyata yang potongan itu adanya di bulan Maret, Pak. Potongan. Jadi kan nggak masuk hitungan sini ya. Kan kemarin ada Bank Jateng yang dari bos itu ada yang kena biaya admin 25.000 2 kali. Itu ternyata adanya di bulan Februari sama Maret. Berarti kan nggak masuk hitungan kita karena kita mulainya dari Juli, Pak. Oke. Nah, di Juli, Agustus, September, Oktober tidak ada mutasi itu. Pendapatan bunga, bonus. Buatan enten, Pak, kalau yang dari Bank Jateng. Ya. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Coba Pak di BTN ada, Pak, kalau BTN, Pak. BTN ada. Coba di scroll ke bawah, Pak. Kenapa BTN? Ini. Ini, Pak. Oke. Oke. Nah, sambil jalan kita, saya minta tolong salah satu ibu guru ngitung ini, Pak. Ngitung menjumlah uang yang per Oktober ya. Oktober itu berarti tanggal berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 10 ya. Agustus, September, Oktober. Oktober 31 ya? Iya. Per 31 itu semua uang yang ada di rekening dijumlah. Dicentang. 31 ya. Itu kemarin ada berapa rekening, Pak Fahmi? Bank Jateng itu ada 3, SMP 1, SMA 1, SMK 1, terus tambahan Bank BTN 1, BSI ada, BSI ada 3, total berarti 7 rekening, Pak. Nah, minta tolong mungkin salah satu ibu guru ngitungkan saldo per 31 Oktober di rekening totali berapa? Dari 7 rekening itu ya, Pak, berarti, Pak? Iya, Pak, masih proses. Ya. Pak, sambil nunggu Bu Guru ngitung, Nggih. mau tanya, Pak. Kak Fahmi lihat yang ke atas, Pak, pendaftaran, Pak. Pendaftaran. Ya. Kemarin itu kita memasukkan, ada pemasukan dari uang pendaftaran. Kalau kenyataannya pendaftaran anak baru itu terjadi di bulan Januari. Berikut dengan lain-lainnya termasuk pengembangan ponpes, syahriah, dan macam-macamnya, Pak. Akhirnya untuk laporan yang kemarin sama yang sini ini beda, Pak. Tak hilangin biar sesuai dengan kenyataannya. Benar apa enggak, Pak? Oh, nggih, Bun. Berarti itu sudah termasuk saldo Juni kemarin, nggih? Nggih.
Gitu. Nanti berarti di Januari yang akan datang ini 2023, di situ nanti ada uang masuk dari santri lama, berikut santri baru yang mulai mendaftar secara bertahap. Nggih, Nanti, betul ya? nggih, betul Bun. Jadi pengeluarannya pun tidak kami tampilkan. Gitu Pak. Pengeluarannya di bulan Ya. apa Bun? Pengeluarannya, jadi uang yang didapat dari santri baru itu sudah habis di semester akhir itu Pak. Jadi mereka belum datang, uang sudah digunakan. Kasusnya begitu. Maka untuk ke depannya minta diarahkan. Oh, nggih. Berarti itu Nggih. kejadiannya sebelum Juli ya Bun? Sebelum Juni sudah habis uangnya. Oh, nggih, nggih. Ya, berarti Tapi kalau di memang ada sini nggak masuk. penggunaannya. Cuman begitu nggak pas aja. Seperti Pak ya, kita tarik syariah pondok, ada syariah SMP. Mestinya kan itu penggunaannya di bulan Juli sampai Desember. Tapi karena mereka itu bayar di Januari atau Maret atau April, maka uangnya sudah digunakan yayasan di bulan itu. Karena penggunaan yang sangat pesat untuk diantaranya pembangunan gitu Pak. Maka yang terjadi di bulan Juli ini semestinya ada uang anak baru itu. Akhirnya nggak ada. Jadi seakan-akan anak kelas 7 sama 10, mereka biaya hidup belajarnya ditanggung sama anak kelas 8, 9, 11, dan 12. Begitu kejadiannya. Nggih. Itu uang pendaftaran itu akadnya kembali ke pondok, maksudnya kalau di bahasa kita itu terikat atau tidak terikat, Bun? Kalau terikat itu maksudnya peruntukannya dijanjikan hanya untuk ini atau bebas? Kita memang ada RAB-nya sebenarnya. Dari uang pendaftaran ada RAB, dari Syariah Pondok, Syariah SMP, SMA, SMK ada RAB-nya semua. Dari biaya tersebut, termasuk syariah itu, semua tersisa Pak, kalau digunakan secara penggunaan wajar oleh lembaga itu. Sisa akan sisa. Cuman sisanya itu memang disepakati sengaja biar sisa untuk yayasan. Jadi semua sisa nanti dikembalikan ke yayasan. Oleh yayasan, terserah yayasan penggunaannya, diantaranya pembangunan. Oh, okay. Berarti bebas penggunaannya ya? Bebas. Begitu itu Pak. Karena ya. Gini Pak, kalau kita meminta sesuai RAB, nanti munculnya gini, SMP kan di situ ditulis biaya SMP itu kan 100.000. 100.000 itu sisa kalau penggunaan seperti sekarang. Ya mau dihabiskan sih sebenarnya bisa aja untuk beli macam-macam ya. Tapi untuk penggunaan sewajarnya sekarang sisa. Tapi kalau syariah SMP mau diturunin, misalkan 50.000. Lah nanti kita nggak dapat masukan yang 50.000. Kalau mau ditambahkan di pengembangan ponpes, secara wajarnya kan yang membengkak itu pengembangan ponpes. Nanti munculnya di pengembangan ponpes nilainya tinggi. Jadi bagi wali santri akan muncul, ya Allah larang temen ya nih sekolah kono kok. Gitu Pak, kira-kira. Iya. Ya nggak apa-apa Bun. Nanti kita diskusikan di Januari lagi ya Bun. Iya. Berarti ini clear ya. Uang pendaftaran tadi sudah termasuk saldo per Juni ya. Sisa-sisanya Juni itu.
Oke. Akhirnya di sini nggak kami tampilkan juga pengeluarannya. Jadi penghitungan di sini ada uang masuk dari syariah pondok itu menghitung sekian, tidak mengikutkan anak kelas 7 sama kelas 10. Gitu Pak, di Juli itu. Karena anak kelas 7 sama 10 sudah bayar di muka di semester sebelumnya. Karena dia mendaftar sebagai santri baru itu. Berarti ini sudah betul ya Pak? Nah, Bun, tadi yang kelas 7 gimana, Bun? Saya confused. Kan kita buka pendaftaran itu mulai dari Januari. Berarti kan tahun 2023 Januari, sebentar lagi ini, kita akan buka pendaftaran. Santri kelas 7 sama 10. Kelas 7 itu kelas 1 MTS ya? Iya, kelas 1 MTS sama 1 aliyah. Oke. Masa pendaftarannya selama 5 bulan lah, dari bulan 1 sampai bulan 5. Di situ ada anak daftar, kadang di Januari dapat berapa, Februari berapa, Maret berapa, begitu. Ketika uang masuk di situ sama yayasan, langsung digunakan. Gitu. Ada pengembangan ponpes, ada syariah pondok, semuanya digunakan. Nanti setelah Desember, salah. Kok Desember? Apa Pak? Juni. Juni, terus Juli, anak-anak masuk, baru masuk. Masuk sebagai santri baru. Yang santri lama di bulan Juli, mereka membayar uang semesteran. Berarti kelas 8, 9, 11, 12, mereka membayar uang semesteran. Kami hitung tadi menjadi pemasukan bulan Juli. Ya. Yang anak kelas 7 sama kelas 10 tidak kami masukkan. Sebab tadi sudah masuk secara bertahap sesuai tanggal mereka mendaftar. Oke. Gitu. Ya, Bun, nggak usah dimasukkan. Nggak usah ya? Ya, nanti berarti itu transaksi Januari tahun depan ya. Yang ini kita anggap sudah close di Juni. Iya. Iya. Ya, kita kembali ke sini ya, Bun. Sudah, Bu Guru? Sudah selesai? Yang perhitungan bank sudah selesai, Pak. Bu Guru apa kan? Ya untuk ini Pak ya, untuk yang hitungan banknya. Apa tak tulis di sini aja Pak, di gambaran kasar Pak, biar jenengan bisa lihat sekalian. Ya, di situ nanti saldo bank. Tulis saldo bank itu, Pak. Saldo bank. Saldo bank. Ya. Yang pertama. Sampingnya aja, langsung aja gelondongan. Sementara gelondongan dulu aja. Total aja Pak. Total aja dulu. Ada 700.059 juta sekian Pak. Terus bawahnya saldo buku. Di sini aja, di bawahnya saldo bank itu Pak. Di bawahnya saldo bank. Itu loh, ditulis di bawahnya saldo bank tadi Pak. Halo? Ini. Enggak, yang tadi loh. Halo, dekat Pak. saldo. Halo? Halo? Oh, di sini Pak. Halo? Ya, di bawahnya tulisan saldo bank tadi Pak. Halo? Benar Pak. Di situ ya. Ini benar Pak. Itulah di bawahnya persis saja saldo buku gitu. Nggih. Isi. Ya.
Terus di halo? Halo? Ya. Nah, nanti terus di bawahnya lagi selisih. Total pendapatan ya, Bu ya? Halo? 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 Pak Fahmi? Sebentar, Pak. Pak, masih diskusi sama teman-teman. Oh iya. Tapi satu buku yang mana? Nah, saldo buku kita cari dulu coba, Pak. Ini Oh, G. saldo buku kita cari ya. Coba pendapatan ya. Nah, ini Pak. Pendapatan. Pendapatan kan 1,3 ya. Pengeluarannya. Halo? Pendapatannya 1,3 untuk yang bulan Juli. Pengeluarannya 1,8, Pak. Masih selisih 475 minus. Oke, sebentar Pak. Ini kan belum memasukkan saldo awal toh Pak? G. Coba di ini Pak, di atasnya selisih ditulis saldo awal Pak, biar. Saldo awal. Ya. Ngeten, Pak. Ya. Nah, itu yang selisih ditulis surplus atau defisit, Pak? Defisit. Surplus dalam kurung defisit. Surplus. Selisihnya dihapus. Oh, iya. Sebentar. Oke. Oh, itu sudah ada ya? Atau gini aja, Pak Fahmi, maaf. G. Itu yang saldo awal ditaruh yang ini, Pak. Yang saldo nomor baris ke-51, baris ke-51. Oke. Saldo akhir bulan sebelumnya. Ya. Gini, Pak. Nah, ya segitu aja. Ya. Nah, sekarang defisit berapa tuh di bulan Juli? 475. 475. Ya. Coba saldo awalnya dimasukkan, Pak. Saldo awal uang kita yang ada di akhir Juni. Diktekan, Bu. Di itu, Pak Fahmi, di neraca kita yang Juni. Pak, tuliskan saja, Pak. Ini buka di laptop satunya apa tak buka sekalian di laptop ini, Pak? Oh, gigi. 857 260 535. Oke. Saldo awal. Nah, terus di situ Pak, saldo. Nanti bakal rubah semua ya, Bu. Bentar, itu surplus defisit. Hitungannya berubah, Mas. Harusnya kan ini. Mas Fahmi, halo? G, Pak. G. Itu yang baris ke-51 dihapus aja, Mas.
Investasi aku ngapus sih. Benar. Nah, terus itu yang hutang kepada pengurus diganti saldo akhir, Mas. Saldo akhir. Oke. Ini hitungan surplus berarti beda dong. Beda nggak? Harusnya. Oh iya. Halo? Di 40. Halo. Nah, sekarang gini, Mas. Biar kita nggak gelagapan banyak bulan, ya. Tolong hitungkan, ada nggak ya jejaknya ya di rekening ya? Saldo akhir per Juli, ya kita kontrol per bulan coba, biar nggak kebanyakan. Kontrol Kontrol per bulan coba. kontrol per bulan di berapa rekening bank itu? Total 7. 3 Jateng, 1 BTN, 3 BSI. Ah, coba taruh di bawahnya saldo akhir, Mas, saldo bank itu, Mas. Ben Oh, yang ngontrol. tadi itu ya? Saldo bank itu. Saldo bank. Pernya per apa ini, Pak? Enggak, berarti itu per Juli itu. Kolom bawahnya. Oh. Dihitung lagi berarti per Juli. Nah, coba kita kontrol per bulan dulu coba, biar enggak kebanyakan ngontrol 4 bulan. Kita kontrol per bulan. Nggih, Parano ngapunten ini sambil kita ngitung, ini Zoom-nya sebentar lagi selesai, Pak. Mungkin nanti tak buatkan link baru lagi. Oh, masuk lagi bisa, Thomas, pakai link ini? Nggak bisa, Pak. Harus buat baru lagi. Bisa kelihatannya. Hah? Nggak masalah. Coba, wes. Tapi setahu saya sih nggak bisa, Pak. Nanti sebentar. Ini paling bentar lagi, kurang dari 1 menit. Iyalah, anu ya. Iya. Ini bisa nyimpan nggak ya kalau per ini ya? Kayaknya nyimpennya jadinya per Zoom per Meet itu, Pak. Nggak lanjutan, Pak.